Halo, selamat siang. Gua Khairul. Gue Irfan. Jadi di sini kita bakal ngebahas tentang beberapa organisasi yang ada di Indonesia. Sebenarnya pembahasannya tuh kita bukan untuk ngajarin, tapi kita buat ngasih tahu dan Sharing-sharing berpendapat aja. aja ya. Disclaimer, Sharing kita gitu. juga bukan yang ahlinya gitu kan. Jadi di sini kita cuma sharing apa yang kita tahu gitu kan. Dan mungkin kalian juga bisa jadi bahan diskusi juga gitu. Iya, karena sebagai gua yang mungkin gak terlalu taat banget beragama, mungkin apa yang terjadi di Indonesia ini jadi salah satu yang bisa membuat gua itu jadi pertanyaan dan bikin gua mempunyai rasa penasaran kenapa sih hal tersebut terjadi. Dan ada beberapa yang udah gue cari tahu dan ada beberapa juga yang masih gua rasa ini tuh gue butuh jawaban gitu, kenapa gitu. Yang pertama tuh gue tuh penasaran sebagai gua masyarakat yang berorganisasi NU tuh kenapa ya ada doa kunut? Kalau dari yang gue tahu sih ya, kalau NU sendiri kan ya ada perbedaan dalam acuan mazhabnya gitu kan. Kalau NU sendiri emang menganggap berdasarkan berapa hadis itu kunut tuh lebih dianjurkan gitu kan. Mereka ngambil dari zaman Nabi, ada warga yang sedang sakit jadi dan melakukan doa kunut ketika sholat subuh tuh. Mereka melakukan doa kunut sampai 3 bulan dan sampai si yang sakitnya tuh sembuh gitu. Jadi mungkin itu diamalkan juga sebagai ibadah tambahannya gitu. Oh, tapi sebenarnya ini kan nggak terlalu diwajibkan banget kan? Yes, kayak kalau makanya dari pandangan Muhammadiyah juga mereka nganggapnya hadis atau dalilnya tuh kurang kuat, jadi mereka nggak terlalu menganjurkan sendiri buat kunutnya itu. Fun fact gue pernah ngerasa malu gara-gara gue sholat di Muhammadiyah tapi gue berdiri sendiri. Tapi akhirnya ujungnya gue ngikutin imam sih. Karena gue ngerasa karena gue sholat di Masjid Muhammadiyah yang notabene masyarakat itu mengikuti organisasi Muhammadiyah. Akhirnya gue enak sendiri kan di situ rata-rata. Terus gue berdiri sendiri. Lah kok dia pada sujud ya? Itu gue ikut sujud deh. Karena beda sendiri gitu. Itu juga mungkin yang sering dialami kayak kita kan nggak tahu juga kalau lagi main ke tempat orang ya ini masjid MU atau NU gitu kan. Terus ada beberapa yang gue penasaran nih. Pertama, ini sebenarnya gue udah punya jawabannya. Cuman gue pengen sharing nih. Yang selama ini gue udah cari tahu. Pertama itu sebenarnya ini bukan suatu hal serius, tapi muncul begitu saja di kepala gitu. Jadi pertanyaan. Yang pertama tuh sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih itu masih banyak banget yang bertanya, kok bisa kita sholat tarawih di masjid ada yang enggak ya? Kok bisa ya setiap organisasi itu beda-beda. Nah itu tuh gue juga ada rasa penasaran dan ada beberapa yang udah gue cari tahu, tapi ada yang beberapa juga yang menjadi pertanyaan di kepala gue. Kalau dari yang udah lo cari tahu nih, apa tuh kira-kira macam mereka ada perbedaan di dalam melakukan sholat tarawih gitu? Nah yang gue tahu, jadi gue sholat di rumah gue nih, di dekat rumah tuh gue ada masjid. Dan kebetulan si ustadz itu emang informatif banget soal tarawih itu. Dan ketika mau memulai sholat tarawih di hari pertama, biasanya si ustadz itu menjelaskan kayak kenapa sih kita memilih rakaat 2-3, kenapa sih kita memilih rakaat 11 atau 12? 11. Ya, jadi sebenarnya gue tuh tahu karena gue dikasih tahu bukan nyari tahu. Jadi pas gue di masjid tuh ketika memulai buat tarawih hari pertama tuh pasti ada penjelasannya dulu dari pak ustadznya, kayak misalkan ini tuh sebenarnya kenapa sih ada 11 rakaat sama 23 rakaat, kenapa sih ada itu dijelasin karena mungkin buat tambahan ilmu kita juga, buat jadi motivasi kita juga bahwa sebenarnya dua-duanya tuh boleh dilakukan dengan keinginan dan urgensi yang berbeda gitu. Yang nggak boleh tuh kita tidak melakukan dua-duanya. Nah itu jelas yang salahnya ya. Jadi karena gue juga sebenarnya tipikal anak muda yang kayaknya anak muda pada umumnya kali ya yang tidak melakukan tarawih malah nongkrong gitu kan. Iya, dan memilih untuk nongkrong dan tidur. Tipikal anak muda pada umumnya gitu. Yang tapi senangnya gue ada edukasi kayak gitu tuh akhirnya jadinya nggak tabu gitu. Kalau misalkan kok ada orang yang tarawihnya cuma 11 rakaat doang, kok ada kayak gitu. Nah gue tuh lebih senangnya dijelasin kayak gitu. Jadi akhirnya semua orang tuh teredukasi untuk melakukan hal yang sama dengan alasan yang
alasannya masing-masing gitu berbeda. Jadi nggak ada judgement dari setiap orang ke orang lain yang melakukan hal tersebut. Nggak ada yang kayak, kok lu cuma 11 sih? Nah, nggak ada gitu. Maksudnya nggak boleh 23 gitu. Gitu. Bagus sih, maksudnya bagusnya apa ya kalau imam-imam masjid lain pun bisa melakukan hal yang sama gitu kan. Mengedukasi sebelum tarawih itu kenapa ada perbedaan-perbedaan tiap masjid buat tarawihnya gitu. Iya, betul. Dan kebetulan si ustadz ini tipikal ustadz yang informatif, ya mungkin dia tahu juga kali ya orang yang dia hadapi itu masyarakat yang mungkin mendapat informasi yang secepat mungkin, akhirnya dia kelola dan langsung dia simpulkan, akhirnya dia menjudge gitu. Dia mungkin udah tahu kalau tipikal masyarakat tuh kayak gitu, akhirnya dia dari awal udah ngasih edukasi bahwa sebenarnya ketika melakukan hal tersebut tuh boleh-boleh aja dengan keadaan tertentu gitu. Terus yang jadi pertanyaan gue tuh kemarin tuh ada juga kayak kenapa ya ada orang yang berpendapat bahwasanya tarawih di rumah tuh lebih dianjurkan daripada di masjid. Iya. Ada pertanyaan kayak mungkin gitu orang tuh. juga bingung kayak, orang kan di masjid bisa berjamaah apa lebih banyak gitu. Gitu. Sebenarnya alasan tersebut tuh bukan lebih dianjurkan. Itu tuh sebenarnya lebih ke perbedaan aja. Jadi ada transisi di mana ketika Nabi pada saat itu wafat kan diterusin sama sahabat-sahabatnya kan. Terus habis itu tuh sahabat itu namanya Umar bin Khattab. Jadi akhirnya beliau tuh mengusulkan untuk mengadakan tarawih itu di masjid. Karena atas dasar untuk menjalin silaturahmi. Karena nggak tahu ya, gue urgensinya kenapa pada saat itu sahabat itu melakukan sholat tarawih di masjid untuk pertama kalinya. Pada beliau nggak tahu urgensinya apa. Yang pasti di kepala gue sih asumsi gue mungkin saat itu urgensinya adalah terlalu banyak fitnah-fitnah kepada umat muslim yang pada akhirnya diadakan hal tersebut untuk menjaga ukhuwah Islamiyah itulah, supaya tidak adanya simpang siur informasi, tidak adanya fitnah sana sini yang tujuannya untuk menghancurkan gitu. Tapi kemudian diterapin di zaman sekarang menurut gue bagus, karena kadang kita pas tarawih pun jadi bertemu tetangga-tetangga yang sebelumnya kita nggak tahu atau nggak kenal malah kan. Ya buat masyarakat yang di sekitaran gue mungkin kan gue jarang terlihat ya. Iya. Sekolah kuliah ke rumah udah di rumah. Ya mungkin mereka bisa dibilang orang hoki yang bisa ngelihat gue kali ya. Ya setahun sekali tiap tarawih doang nih. Iya setahun sekali ya, itu bukan tarawih juga jarang-jarang ya. Nggak sering banget karena belum ada sebesar itu motivasinya untuk tarawih. Karena gue mungkin lu sama nggak sih kalau misalkan gue tuh paling nggak suka apa yang gue lakukan atas dasar orang lain. Yes. Kayak misalkan lu mungkin kita udah mau tarawih tapi kemudian pas disuruh sama orang lain jadi malas gitu kan. Iya betul, gue nggak suka kalau misalkan gue melakukan hal tersebut atas dasar disuruh. Gue pengen melakukan itu atas dasar motivasi sendiri gitu. Kalau emang udah niat tapi karena ada yang nyuruh nggak mau, jadi nanti kesannya kita ngelakuin karena disuruh gitu. Iya itu gue nggak pengen. Jadi makanya kalau ada yang nyuruh tarawih, nah pasti gue berangkatnya bukan ke masjid itu. Belok tuh. Pamit ke masjid, belok ke warung tuh. Iya, ke Madura, nongkrong udah di situ ngumpul sama teman-teman main ML. Udah, jadi pas beres kita ikut pulang. Tarawih bubar kita ikut pulang. Iya, betul, gitu. Jadi gue mungkin kayaknya notabene banyak orang yang punya motivasi yang sama kali ya. Orang pasti juga merasakan kalanya tarawih disuruh tuh kayaknya lebih gak enak gitu dibandingkan atas dasar motivasi diri sendiri. Makanya gue paling malas tuh kalau disuruh gitu. Terus apa aja sih itu, bukan ibadah doang ya? Bukan ibadah doang, beresin rumah, beres kamar, cuci sepatu. Ya mungkin buat teman-teman yang relate juga pasti gue yakin banget mungkin ya 90% lah cowok-cowok yang masih mendengar ini, ngelihat ini pasti bakal ngerasain lebih suka juga tuh ya. Lebih suka melakukannya atas dasar kemauan diri sendiri dibanding dengan disuruh orang lain, atau bahkan disuruh orang tua pun mending gak mau gitu. Iya, karena pada dasarnya kayaknya orang tuh bakal lebih inisiatif gitu sebenarnya. Notabene setiap orang tuh inisiatif sebenarnya, cuman lebih ke dia tuh malas atau enggak, terus disuruh atau enggak. Karena rasa malas tuh datang biasanya, ya gua rasa aja ketika kita malah disuruh jadi malas sama, ya kan, dibandingkan kita melakukan itu atas dasar kemauan diri sendiri gitu. Terus ya menurut gua pada akhirnya ketika kita melakukan hal tersebut, semua yang terjadi, perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia ini dengan ciri khas banyaknya organisasi yang ada di sini, dengan perbedaan-perbedaan yang ada, menurut gua kita tetap harus fine-fine aja guys. Ya, gitulah. Mungkin pada akhirnya
sebagai anak muda pemudi yang tidak taat banget beragama. Iya, Bukan tidak taat, belum taat karena kita Masih belum menemukan belajar, ya. iya, kita belum menemukan hidayah dan motivasi kita beragama, karena kan kita harus punya panggilan tersendiri guys. Dalam beribadah itu kita nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh FOMO, karena kalau misalkan kita FOMO biasanya itu berhenti di tengah jalan biasanya, karena udah gak ada semangat dan motivasi lagi. Karena niatnya jadi bergantung ke orang lain gitu Iya, kan. ya itu pada akhirnya kita harus tetap saling toleransi, karena setiap organisasi dan setiap agama tuh pasti punya alasan tersendiri kenapa dia melakukan hal tersebut, dan kita nggak boleh menjudge. Kita harus percaya dengan kepercayaan kita sendiri, dengan keyakinan kita sendiri, dengan ilmu kita sendiri. Kalau misalkan ilmu kita berbeda, ya mungkin itu cuma berbeda, bukan nggak sejalan tapi berbeda aja. Gitu guys. Perbedaan antar organisasi Islam juga bukan berarti yang satu benar satu salah, mereka cuma beda dalam menafsirkan hadis dan dalil aja gitu. Yes, betul. Sebenarnya takut ya ada dalil sama hadis nih. Iya. Cuman itulah kayaknya kurang lebih kayak gitu ya. Kita nggak tahu-tahu banget. Iya, Cuman sudut pandang sebagai anak muda yang hidup di kota besar ini, ya kayak gitulah. Mungkin Sebagai banyak perbedaan. bahan diskusi juga buat kita mungkin. Kalian juga kalau mau sharing-sharing nambahin boleh banget gitu kan. Iya, ya mungkin yang teman-teman buat penutup terakhir, kata-kata terakhir mungkin guys ya, kalian kalau misalkan ada perbedaan pendapat dengan apa yang kita bicarakan tadi, karena ini jatuhnya kita ngasih tahu dan sharing apa yang kita tahu, boleh setelah ini kalian boleh langsung memberikan statement bahwasanya apa yang kita katakan itu tidak benar atau mau menambahkan, silakan. Koleksi boleh, tapi jangan jadi ricuh, jangan jadi ofensif juga. Terima kasih buat semuanya. See you di video selanjutnya. Bye.